Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini
dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji ayat yang ke-214 sampai dengan 216 surah Al-Baqarah. Di ayat yang ke-214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian perumpamaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka itu pernah ditimpa oleh kesulitan, kesempitan, dan guncangan hidup. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Sampai-sampai Rasul berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, surga tentu menjadi dambaan setiap orang yang waras. Surga tentu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Itu bisa kita lihat di penjelasan Allah di surah Ali Imran ayat 133. Allah nyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta bersegera pula lah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengamalkan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari seluruh yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tidak akan pernah mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Karena perbuatan mencampur aduk antara yang benar dan yang batil, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang hambanya yang sholat, puasa tapi berjudi. Allah melarang hambanya yang berzakat, haji tetapi korupsi. Dilarang. Tidak boleh mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil.
Tentu berbeda kalau seorang hamba itu lupa dan tergelincir sehingga dia melakukan kesalahan. Tetapi orang yang bertakwa tidak larut di dalam ketergelinciran dan kesalahannya. Sesegera mungkin dia berhenti dari kesalahan itu, dia istighfar, kemudian kembali melakukan hal-hal yang benar yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, surga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kriteria-kriteria untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berusaha untuk menunaikan kriteria-kriteria yang dicanangkan oleh Allah, itulah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah nyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka bahwa kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian. Kalian belum mengalami hal-hal yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Apa saja yang dialami oleh orang-orang sebelum kita itu, umat yang terdahulu, Allah jelaskan. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa kesulitan, kesempitan, bahkan guncangan hidup. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking hebatnya kesulitan, kesempitan dan guncangan hidup itu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya berkata, mata nasrullah. Kapan gerangan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat ini, Syekh Qatadah, Suddi, dan wa aktsarul mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir, mereka berkata, nazalat hadhil ayah fi ghazwati Khandaq. Ayat ini turun berkaitan dengan perang Khandaq. Hina asabal muslimina ma asabahum minal jahdi wasyiddah. Ketika kaum muslimin itu ditimpa dengan kesusahan, susah payah, wasyiddah, dan tekanan hidup yang begitu berat. Walhar walbard. Mereka juga mengalami musim panas dan musim dingin. Wasu'al aish. Kehidupan yang sangat buruk. Wa anwa'ish syada'id. Dan aneka macam lagi tekanan hidup yang lain. Bayangkan jamaah sekalian. Mereka ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka ingin diperangi oleh adu Allah, musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tak ada pilihan lain kecuali mereka harus bertahan. Mereka harus tetap tegar dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak orang ingin menghancurkan agama Allah dan pemeluk-pemeluknya. Bukan hanya itu. Dalam upaya sungguh-sungguh mereka memperjuangkan agama Allah, Allah memberi cobaan kepada mereka dengan berbagai macam musibah. Sampai-sampai saking beratnya musibah itu, Allah abadikan keadaan mereka dengan wabalagatil qulubul hanajir.
sesak napas itu sudah sampai pada ujung tenggorokan. Saking beratnya kondisi pada saat itu. Keadaan mereka inilah yang dengan penuh kesabaran sekali lagi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan tasji', sugesti kepada orang-orang beriman pada saat itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan waqila nazalat fi harbi Uhud. Ayat ini turun pada peristiwa perang Uhud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perang Uhud. Sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tewas dalam perang Uhud. Sampai-sampai Rasulullah pun juga mengalami luka yang serius. Orang-orang kafir pada awalnya sudah berteriak kemenangan. Tentara kaum muslimin kocar-kacir pada saat itu. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kembali dipersatukan melalui komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada peristiwa peperangan itu beliau sempat jatuh. Dan orang-orang kafir menyangka bahwa Rasulullah sudah mati, sudah meninggal. Tapi ketika beliau berdiri, orang kafir kembali menyatukan serangan terpusat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sahabat yang melihat kondisi ini, mereka satu persatu membentengi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berguguran jiwa satu demi satu untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengomando sahabat itu untuk naik ke atas bukit Uhud. Jamaah yang di Allah, inilah goncangan jiwa pada saat itu. Selanjutnya, pendapat yang ketiga menyatakan, waqalat firqatun, sekelompok dari ahli tafsir mengatakan, nazalatil ayah tasliyatun lil muhajirin. Ayat ini turun untuk menggembirakan orang-orang muhajirin. Hina taraku diyarahum wa amwalahum biaidil musyrikina, ketika mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, dan itu diambil alih oleh orang-orang musyrikin. Wa atharu ridallahi wa rasulih, mereka lebih mengutamakan keridaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azharatil yahudul adawah, orang-orang Yahudi mulai menampakkan permusuhannya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallam. Wa asarra qaumun minal aghniya'in nifaq, ada pula sekelompok dari orang-orang kaya yang dulu pro terhadap Rasulullah, tapi dengan melihat kondisi seperti ini maka berubahlah pendirian orang kaya ini. Mereka diam-diam, orang kaya ini diam-diam menampakkan kenifakannya, kemunafikannya. Fa'anzalallahu ta'ala tatyiban liqulubihim, maka Allah menurunkan ayat ini untuk mengukuhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita yang sekarang ini, yang kesehari-harian kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tentu kita pun juga mengalami cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengalami masa-masa, fase-fase kesulitan. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang kita alami ini belum seberapa kalau dibanding dengan yang dialami oleh orang-orang terdahulu kita. Karenanya, jangan berkecil hati. Surga itu tidak murah. Surga itu tidak gampang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Surga itu kesenangan yang abadi. Sebagai balasan orang-orang yang senantiasa kukuh di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan apa yang diucapkan oleh Wahab bin Munabbih. Beliau Wahab bin Munabbih menyatakan, wujida fima baina Makkah wa Taif, didapati di antara Makkah dan Taif, di antara Makkah dan Taif itu 70 nabiyan mauta. Ada 70 orang nabi yang mati. Karena sababu mautihim al-ju'u wal qummal. Sebab kematian mereka, para nabi itu adalah al-ju' wal qummal. Mereka mengalami kelaparan dan mereka diserang dengan kutu-kutuan, kuman-kuman. Jemaah sekalian, tentu bisa kita bertanya, mengapa Nabi itu mengalami kelaparan? Bukankah Nabi itu kalau dia berdoa, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, la syak. Kita tidak ragu. Doa Nabi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seorang Nabi tentu bukan kenikmatan duniawi yang dia cari, tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan risalah, menyampaikan risalah ini, dan Allah memberikan cobaan pada saat itu, tentu Nabi pun juga dengan ikhlas menjalani cobaan-cobaan itu. Sekalipun nyawa lepas dalam proses menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah juga pernah dibaikot dan beliau mengalami kelaparan? Bukankah Rasulullah SAW berkali-kali ingin dibunuh? Jadi ini semua hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, jamaah sekalian, bahwa dalam ketaatan kita kepada Allah, jangan kita hanya berharap hal-hal yang nikmat saja dari Allah, hal yang enak saja dari Allah. Tidak. Tetapi orang yang taat pun juga akan diuji dengan kesulitan, kesempitan, goncangan hidup. Semua ini tentu tujuannya adalah untuk mengukuhkan, menguatkan keimanan orang-orang yang bertakwa tersebut. Sehingga dengan demikian dia berhak meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-215, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Katakanlah, hai Muhammad, apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan-kebaikan itu, falil walidain, maka tujukanlah pertama kali infak itu kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kemudian kaum kerabat, wal yatama, baru kepada anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan-kebaikan, ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui.
Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Amruh bin Jamuh. Amruh bin Jamuh ini dinyatakan kana syaikhan kabira. Dia adalah orang yang sudah terlalu tua. Faqala, kemudian dia berjumpa dengan Rasulullah dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna mali kathir. Sesungguhnya aku ini mempunyai harta yang banyak. Fabimada atasaddaq, maka kepada siapa saya bersedekah dengan harta ini? Wa ala man anfaq, dan kepada siapa saya harus berinfak?" Faqala, fanazalatil ayah, maka turunlah ayat ini, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Jemaah yang dirahmati Allah, orang tua kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah, orang tua itu tidak berhak mendapatkan zakat kita. Tetapi kita wajib berinfak kepada kedua orang tua kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi infak itu tidak harus temporary, tidak temporary, tidak terikat dengan waktu. Infak kita kepada orang tua tidak terikat dengan waktu. Artinya, di setiap saat, maka kita berkewajiban berinfak kepada kedua orang tua. Subhanallah. Rasulullah menyatakan, ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu disebabkan karena keridhaan orang tua kita. Seorang anak yang sangat perhatian dengan orang tuanya, maka tentu anak yang seperti ini tidak diragukan anak yang saleh. Ridhonya orang tua menjadi penyebab turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, tentu berinfak kepada orang tua ini tidak harus punya uang banyak dahulu, enggak. Apapun yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, kapan waktu. Kalau kita tidak bisa hari ini, besok. Kalau tidak bisa besok, lusa. Kalau kita tidak mampu lusa, nanti pekan depan. Tidak mampu juga pekan depan karena kondisi yang sempit. Mudah-mudahan bulan depan. Jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita sia-siakan orang tua kita. Ada seorang saleh tabi'in. Ketika salah satu dari orang tuanya meninggal, maka dia menangis sekeras-kerasnya. Kemudian sahabatnya yang lain menegur, "Mengapa kamu menangis yang keras? Bukankah Rasulullah melarang untuk meratap?" Apa jawaban tabi'in ini? Beliau mengatakan, "Saya menangis bukan karena kematian ibuku. Saya menangis disebabkan karena satu pintu surga sudah hilang pada diriku." Dari peristiwa ini orang faham bahwa orang tua itu sebenarnya adalah pintu surga. Bagi mereka, bagi kita yang masih punya dua orang tua masih hidup, itu artinya kita masih mempunyai dua pintu surga. Sahabat tadi ini, tabi'in tadi ini, meninggal salah satu orang tuanya. Meninggal ibunya. Dan dia menangis karena satu pintu surganya sudah hilang. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu pertanyaannya berkembang.
Apakah kalau orang tua kita sudah meninggal, tertutup peluang bagi kita untuk berbuat baik? Tentu tidak. Masih ada peluang-peluang yang lain untuk bisa kita lakukan. Dan kemaslahatannya bisa tertuju kepada orang tua kita, sekalipun dia sudah meninggal. Di antaranya jemaah sekalian adalah mendoakan orang tua kita. Saya harus mengatakan bahwa termasuk durhaka seorang anak yang tidak punya kepedulian mendoakan orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang tidak punya kepedulian, tidak pernah mendoakan orang tuanya. Tentu mendoakan orang tua ini juga merupakan infak. Non materi. Jemaah yang dirahmati Allah. Kedua orang tua kita. Baru setelah itu wal aqrabin. Infak kita ini kita salurkan kepada kaum kerabat kita. Siapa itu kaum kerabat? Ialah mereka yang masih punya hubungan darah, pertalian darah dengan kita. Jemaah sekalian, jangan kita seperti ada orang yang baik terhadap orang lain, tapi buruk dengan kerabatnya. Dermawan dengan orang lain, tapi pelit dengan kerabatnya. Padahal Allah memerintahkan, sebelum bagus dengan orang lain, bagus dulu dengan kerabat. Artinya, tentu Allah tidak memperkenankan orang baik terhadap orang lain, tapi buruk dengan kaum kerabatnya. Yang Allah perintahkan adalah mendahulukan kaum kerabat, baru setelah itu dengan orang lain. Terbukti wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnus sabil, orang ibnu sabil. Jemaah yang di Allah, tentang infak kepada anak-anak yatim ini luar biasa. Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis sahih beliau, ana wa kafilul yatama hakadha fil jannah. Saya, kata Rasulullah, dengan si penyantun anak yatim, begini keadaannya nanti di dalam surga. Jari telunjuk beliau dilekatkan dengan jari tengahnya. Saya, kata Rasulullah, dan si penyantun anak yatim seperti ini nanti di dalam surga. Bukankah ada juga ayat seperti misalnya di dalam surah Al-Ma'un, Allah menyatakan termasuk pendusta agama adalah mereka yang senantiasa menghardik anak yatim, merendahkan harga diri dan martabat anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, ibnu sabil. Kemudian Allah menyatakan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan-kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini bermakna pula, ada makna terselip bahwa kalau kita melakukan kebaikan itu secara jahran, secara terbuka diketahui oleh orang lain, maka silahkan, yang penting tidak riya. Tetapi kalaupun kebaikan infak yang kita lakukan itu secara diam-diam kita berikan infak kepada orang tua kita tanpa diketahui oleh kerabat kita, secara diam-diam pula kita berinfak kepada kerabat kita tanpa diketahui oleh kerabat yang lain, secara diam-diam kita berinfak kepada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, Allah Maha mengetahuinya. Karenanya tentu yang dilarang adalah berinfak yang mengandung unsur riya. Berinfak untuk mendapatkan keuntungan yang lain. Keuntungan yang lain itu diantaranya adalah dia berinfak
supaya dia dipilih. Dia dipilih jadi anggota dewan, dia dipilih jadi pejabat apa. Ada nilai baiknya, ada. Tapi pahalanya itu yang jadi masalah. Tetapi orang yang berinfak untuk riya menyombongkan diri, dipuji orang, maka dapat dipastikan tak ada pahala yang dia akan peroleh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal perang itu sangat kamu benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Jemaah yang dirahmati Allah. Al-qital sama dengan al-qatl. Al-qital itu identik dengan pembunuhan. Membunuh. Tentu al-qital, perang, membunuh, saling membunuh, tidak disukai secara umum. Tidak disukai oleh siapapun juga. Kenapa? Karena dalam peperangan itu, dalam qital, tentu ada korban jiwa. Ada korban harta benda. Ada penderitaan-penderitaan yang lain yang mungkin berkepanjangan. Karenanya seluruh manusia tidak suka. Pada dasarnya tidak suka perang. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana sekalipun pada dasarnya tidak suka perang, tetapi dengan kondisi itu orang-orang yang beriman harus bangkit untuk melawan, berperang. Allah jelaskan di ayat yang lain yang sudah beberapa kali kita jelaskan. Ketika orang-orang Islam terlebih dahulu diperangi, maka tak ada pilihan lain. Orang-orang yang beriman harus berperang, membela diri, membela kehormatan. Allah nyatakan dalam surah Al-Hajj, Udina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan orang-orang yang beriman itu berperang disebabkan karena mereka terlebih dahulu dizalimi. Dizalimi maksudnya terlebih dahulu diperangi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, itulah yang Allah nyatakan wa huwa kurhul lakum. Perang itu kamu benci. Tapi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu mendatangkan kebaikan bagi kamu. Apa saja kebaikannya? Tentu musuh akan meyakini bahwa harga diri kita yang berkaitan dengan al-izzah, kehormatan kita dalam beragama harus dibela. Kehormatan agama ini, ketinggian agama ini harus ditegakkan. Kita tidak pernah berhitung, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang yang beriman itu diganti dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Tentu syaratnya adalah mereka berperang di jalan Allah. Mereka yang berperang. Kalau ada di antara mereka yang berperang karena Allah, lantas mati, syahid, maka jaminannya Allah adalah surga. Rasulullah menyatakan, asyahidu
laisa lahu jaza illa jannah. Orang yang mati syahid itu tak ada balasan yang pantas, tak ada balasan yang sesuai, yang cocok baginya kecuali hanya surga saja. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan orang yang mati syahid bukan hanya dia yang Allah masukkan ke dalam surga, tetapi Allah memberi dia kewenangan untuk mengajak 70 orang yang dia maui untuk sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Agama ini sudah tegak disebabkan karena mereka pemeluk agama Islam ini, yang tentunya agama Islam ini adalah agama keselamatan. Tetapi kalau ada orang yang ingin menodainya, ada orang yang ingin memerangi, menodai pemeluk-pemeluk agama Islam ini, tak ada pilihan lain kecuali harus ditegakkan dengan peperangan. Dan inilah hebatnya kaum muslimin. Orang-orang yang beriman itu tak pernah gentar di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Persoalannya adalah bahwa kalau mereka yang berperang itu masih hidup, Rasulullah menjelaskan bahwa kalau orang yang berperang itu masih hidup, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perang meskipun kita tidak suka, tetapi kalau itu terpaksa terjadi, tentu kita sebagai orang yang beriman bergembira menghadapinya, karena ada penggembira-penggembira yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mereka yang syahid maupun yang masih hidup. Agama ini pun juga akan tegak di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal apa yang kamu sukai itu mendatangkan keburukan. Agama dihina, dicabik-cabik, didondai. Agama ini orang Islam dibunuh-bunuhi, lantas tak mau berperang, kabur mencari daerah aman. Maka inilah hal yang buruk. Dan sejarah ini pernah dialami oleh umat yang terdahulu. Bagaimana dunia menghiasi dan menipu mereka. Dunia menghiasi mereka, sehingga mereka tidak mempersiapkan para mujahid, tentara-tentara Islam. Bangsa Tartar yang dalam riwayat karena saking laparnya mereka tidak mampu berdiri dengan tegak, dengan bagus. Sehingga pedang-pedang dan tombak-tombak mereka jadikan sebagai tongkat untuk menopang diri mereka sehingga bisa hidup, bisa berdiri. Ketika mereka melihat wilayah orang-orang Islam, kaum muslimin di Baghdad pada saat itu, mereka seperti binatang yang kelaparan yang melihat makanan yang empuk. Dalam satu kali serangan, hancur Baghdad pada saat itu. Dari sinilah awalnya sehingga wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam itu dihancurkan. Di Spanyol, sekarang ini tinggal asarnya, sisa-sisanya saja kejayaan Islam pada saat itu. Kenapa demikian ya sekalian? Persoalan seriusnya yang utama adalah mereka tidak mempersiapkan tentara-tentara Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada beberapa nama lain yang Allah paparkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan kata al-qital. Ya, perang dalam artian saling membunuh. Ya.
Di antara nama itu seperti misalnya Al-Harb. Al-Harb itu artinya pertempuran, bertempur. Nah, terus ada lagi kata Al-Ghazwah. Ghazwah itu artinya serangan. Makanya para ulama kita ini selalu mengingatkan kita bahwa orang-orang yang benci terhadap Islam, kalau mereka tidak membunuhi orang Islam, tetapi serangan mereka tetap ada. Dan serangan mereka ini selalu ada sampai hari kiamat. Itulah sebabnya mereka menyatakan berhati-hati, ada ghazwatul fikri, serangan pemikiran. Mereka memasukkan pikiran-pikiran sekularisme, liberalisme dalam otak orang-orang Islam. Dan mereka tentu kita harus akui, mereka banyak berhasil. Banyak berhasil. Banyaknya orang-orang Islam sekarang ini yang alergi terhadap syariat Islam. Kalau mereka alergi terhadap syariat Islam, pertanyaannya tentu adalah mereka beragama pakai syariat apa? Pakai akal fikiran? Pakai perasaan? Kita ini makhluknya Allah. Agama ini aturan Allah. Dan kita harus ikhlas di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah nyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tiadalah manusia itu diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina, ikhlas, lahuddin. Din ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal hanya mempelajari saja din ini. Setelah itu, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak ada hak bagi kita untuk mengatur-ngatur persoalan agama. Karena agama semuanya ini adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi, selain dari ghazwatul fikri, ghazwatul iktisadiyah. Serangan ekonomi. Dan harus kita akui bahwa yang mengendalikan ekonomi dunia ini adalah mereka. Ada lagi ghazwatul thaqafiyah, perang pendidikan dan kebudayaan. Banyaknya orang-orang Islam yang kagum dan mengamalkan budaya-budaya yang notabene berasal dari barat dan tidak islami. Sementara hal-hal yang islami kita tinggalkan dengan adanya alasan modernisasi. Juga beberapa ghazwah-ghazwah yang lain. Perang teknologi, serangan teknologi. Mereka juga menang, kita kalah. Jadi jemaah Allah, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Tidak lain, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah nyatakan dalam surah Luqman. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalannya orang-orang yang berusaha kembali kepadaku. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah itu dalam artian umum. Taat beribadah, salat, puasa, infak, sedekah, haji, ya. Tetapi taat juga kita dalam artian menuntut ilmu, belajar. Karena belajar itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menantang manusia dan jin. Allah nyatakan dalam surah Ar-Rahman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu." Hai golongan jin, golongan manusia, jika kalian sanggup menembus lapisan langit dan bumi, silahkan tembus, kata Allah, tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak bisa, tidak mampu, tidak akan pernah mampu menembus lapisan langit dengan bumi kecuali kalian punya sultan. Sultan dalam ayat ini diartikan dengan kekuasaan atau kemampuan. Kemampuan apa yang harus dimiliki manusia untuk sehingga dia bisa mampu menembus lapisan langit,
mampu menembus lapisan bumi tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin merekrut, meraih, menggapai dunia, dia harus punya ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia, mulia di akhirat, dia harus juga punya ilmunya. Wa man aradahuma. Siapa yang mau bahagia di dua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia di akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Dia harus punya ilmu tentang kedua-duanya. Inilah al-qital, peperangan. Nama yang keempat ya, yang berkaitan dengan perang adalah az-zahfu. Ya. Az-zahfu itu diartikan dengan bergerak maju sedikit demi sedikit. Allah nyatakan di dalam surah Al-Anfal, "Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Kalau kamu berjumpa dengan orang kafir dalam sebuah pertempuran, jangan lari dari mereka. Jangan lari dari mereka. Sehingga Rasul menyatakan orang yang lari dari peperangan, halal darahnya, matinya pun juga mati konyol. Laisa syahid, bukan orang yang mati syahid. Jemaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa penjelasan. Qala Ibnu Atiyah berkata, "Walladhi istamarra alaihi al-ijma' anna al-jihad ala kulli ummati Muhammad fardu kifayah." Dan berkaitan dengan persoalan yang berketerusan, ya, persoalan yang berketerusan, ya, tentang persoalan jihad ini, ya, menurut menurut kesepakatan banyak orang bahwa al-jihad ala kulli ummati Muhammad, jihad itu bagi setiap umat Muhammad fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada sekelompok orang yang melakukan jihad, maka gugurlah kewajiban kelompok yang lain. Fa idza qama bihi man qama minal muslimina sakata 'alal baqin. Apabila ada sekelompok dari orang-orang muslim itu telah melakukan jihad, maka gugurlah kewajiban yang lain. Illa ayyanzilal adu bisahatil Islam. Kecuali kalau musuh-musuh Allah itu menyerang Islam secara totaliti, fahuwa hina idzin fardu ain. Maka pada saat itu jihad, perang wajib bagi setiap orang Islam. Jadi sesuai dengan kondisi jemaah sekalian, situasi. Pada saat tertentu ketika serangan itu masih ringan, maka tentu yang berkewajiban adalah para tentara. Tetapi kalau serangan yang dilakukan oleh musuh Allah untuk melenyapkan agama Islam, melenyapkan orang-orang Islam di suatu daerah, maka tentu jihad itu menjadi kewajiban setiap muslim. Jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Inilah dinul Islam, agama Islam yang kita cintai. Ya. Karenanya tidak dibenarkan ada pada diri kita kepengecutan, pengecut. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ada pada diri kita rasa takut yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi dan dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau pribadi beliau
dihina oleh orang-orang kafir, maka tentu beliau menghadapi penghinaan pribadi itu dengan penuh kesabaran. Itu juga yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau agama Islam ini dikoyak-koyak, dicabik-cabik, maka tentu tak ada lemah lembut dalam menghadapi upaya orang-orang kafir itu dalam mengoyak-ngoyak, mencabik-cabik agama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lemah lembut. Itu yang saya katakan tadi, tak boleh ada rasa takut pada diri orang yang beriman ketika berkaitan dengan pembelaan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah menutup ayat 216 dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Artinya bahwa persoalan perang, persoalan yang serius dan mesti dicermati. Tak ada pilihan lain kecuali memang kita harus selalu bersiap-siap. Apakah persiapan yang menjurus atau persiapan dalam artian umum? Coba perhatikan ya mas sekalian. Rasulullah memerintahkan umat Islam ini untuk mengajar anak-anak mereka menunggang kuda, memanah, berenang. Rasulullah memerintahkan setiap umat Islam, umat Rasulullah untuk mengajarkan anak-anak mereka, anak-anak kita untuk menunggang kuda, memanah, berenang. Pada masa Rasulullah, ketiga olahraga ini adalah ketiga olahraga yang masyhur. Artinya pula kita bisa mengambil bahwa tidak dibenarkan kita ini meninggalkan generasi yang lemah. Tidak dibenarkan. Dan itu diulang oleh Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut orang-orang yang jika sekiranya di kemudian hari nanti, di belakang hari nanti, dia meninggalkan generasi yang lemah. Kata dhi'af, jamak dari dhaif. Dhaif itu artinya satu kelemahan. Dhi'af itu artinya banyak kelemahan. Allah tekan lagi, khafu alaihim. Takutlah kalian akan lahirnya generasi lemah itu. Allah memberi solusi. Falyattaqullah. Hendaknya kita sekarang ini bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya kita senantiasa berkata-kata dan berperilaku yang jujur, yang benar. Ini yang Allah inginkan. Ditingkatkan ketakwaan, dimasyarakatkan, digeneralisasi kejujuran dan kebenaran. Sehingga dengan demikian insya Allah Islam ini berjaya dan tentu umat Islam akan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama yang agung, agama yang tinggi, dan tak ada yang mengalahkan keagungan dari Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.